Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya dengan Muhammad Noviansa yang tetap dalam pembahasan mengenai teknik riset operasional. Nah, di video ketiga ini kita akan membahas mengenai metode transportasi. Nah, metode transportasi ini merupakan bagian ya dari program linear yang kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Nah, ini adalah metode transportasi yang umumnya digunakan dalam riset operasi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang transportasi ataupun juga distribusi dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana metode transportasi lebih lengkapnya, baik kita silakan disimak ya pemaparan materi berikut ini ya. Kita mulai yang pertama. Metode transportasi ini, kalau kita lihat dari segi pengertian ataupun definisinya itu apa. Nah, metode transportasi ini bisa dikatakan adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah transportasi ataupun juga pengiriman barang ataupun bahan ya dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan. Nah, dengan prinsip biaya yang paling minimum. Ini menjadi prinsip tetap ya di dalam suatu riset operasional dengan prinsip yang biaya yang paling minimum. Oke, di metode transportasi ini masing-masing sumber dia mempunyai kapasitas pengiriman tertentu ya dalam suatu pengiriman. Kalau kita bicara pengiriman ataupun distribusi di sini. Nah, kemudian sedangkan masing-masing tempat tujuan itu dia memiliki batasan-batasan permintaan ataupun demand tertentu pula. Jadi dalam hal ini di antara sumber yang dalam pengiriman akan mengirim ke tempat tujuan. Nah, itu juga perlu diperhitungkan batasan-batasan berdasarkan permintaan ya, permintaan ataupun juga dari kapasitas di tujuan sini ya. Itu perlu diperhatikan juga dalam metode transportasi. Nah, permasalahan transportasi di sini dia membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau kita sebut dengan supply ya, supplier ke sejumlah tujuan. Dalam hal ini kita bisa definisikan dengan destination ataupun demand. Nah, dari sini dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Nah, ini dengan penggunaan metode transportasi ini nih kita tujuan penerapan dari metode transportasi ini dalam riset operasional adalah untuk meminimumkan ongkos pengangkutan yang dijalankan ya dalam hal. Oke, selain contoh tadi ya dalam pendistribusian dari suatu barang atau bahan tadi ya. Nah, metode transportasi ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia bisnis lainnya ya. Jadi nggak hanya di metode transportasi aja, di bidang dunia bisnis lainnya itu bisa juga digunakan metode transportasi ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Permasalahan apa aja yang bisa dijalankan ya? Yang pertama masalah periklanan ya, misalkan suatu perusahaan ingin mengiklankan ya dari beberapa produknya dan diiklankan atau dikomersilkan gitu ya melalui beberapa media misalkan televisi, mungkin surat kabar ataupun juga mungkin melalui media sosial dan sebagainya. Nah, itu bagaimana meminimumkan cost dari iklan itu agar tujuan dari iklan itu tercapai ya dalam hal ini. Itu juga bisa diselesaikan dengan metode transportasi ataupun juga terhadap pembelanjaan modal, capital financing ya. Jadi untuk pemodalan itu juga bisa kita selesaikan dengan metode transportasi ini. Ataupun juga lokasi dana untuk investasi ya. Investasi biasanya si investor itu nggak hanya berinvestasi di satu bidang ataupun satu lokasi aja gitu ya. Mungkin dia berinvestasi di beberapa bidang.
Nah, itu agar menghasilkan ya mungkin keuntungan ya, kalau dalam hal ini keuntungan yang besar. Kemudian berikutnya juga bisa digunakan untuk analisis lokasi ya. Analisis lokasi, misalkan penempatan dari lokasi kantor cabang gitu ya, itu juga bisa diterapkan atau bisa kita memanfaatkan dari metode transportasi ini. Ataupun juga terhadap scheduling produksi ya, itu juga bisa. Ataupun juga terhadap perencanaan. Nah, ini bidang-bidang yang ada di dunia bisnis yang bisa kita lakukan juga dengan metode transportasi ini nih. Jadi dengan kata lain, dengan metode transportasi ini nggak hanya di bidang pendistribusian aja atau transportasi aja dalam hal pengiriman yang dapat diselesaikan, tapi bidang-bidang dunia bisnis lain pun juga bisa kita manfaatkan ya sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan metode transportasi ini. Oke, ciri-ciri. Sekarang kita lihat ciri-ciri khusus dari permasalahan transportasi. Nah, ciri-cirinya itu adalah terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Jadi sumbernya banyak, tujuan tertentunya juga banyak. Biasanya itu permasalahan transportasi dengan metode transportasi. Ya tentu seperti itu ya, kalau sumbernya atau tujuan cuma satu, ya itu mungkin itu nggak jadi permasalahan terlalu besar gitu ya. Nah, bagaimana permasalahan timbul jika sumber dan tujuannya itu lebih dari satu. Nah, itu kita meminimalkan ongkos atau cost di sini. Nah, itu dengan mengambil keputusan berdasarkan nanti dari hasil dari riset operasional dengan metode transportasi ini. Nah, kemudian ciri khusus lainnya, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya itu tertentu. Nah, komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan ataupun juga kapasitas sumber. Nah, ini kita tentukan nggak sembarangan gitu ya. Jadi kita lihat juga kapasitas dari sumber berapa ataupun juga yang bisa ditampung oleh tujuan misalkan. Itu juga kita harus perhatikan. Berikutnya, ongkos pengangkutan komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan itu besarnya juga tertentu. Ya, itu ciri khas atau ciri-ciri khusus dari permasalahan transportasi di sini. Oke, kita masuk di sini, kita lihat yang pertama adalah rumus dari metode transportasi itu seperti apa. Seperti ini digambarkan rumus dari metode transportasi. Yang akan dihasilkan itu adalah minimum Z ya, minimum ongkos ya dalam hal ini. Nah, itu didapat dari rumusnya Z sama dengan penjumlahan dari nilai M yang bisa dari 1 sampai ke M ya, ataupun dari nilai J dari 1 sampai ke N terhadap persamaan dari C IJ dan X IJ. Nah, ini dengan kendalanya penjumlahan X IJ ini dia harus lebih kecil dari A1 gitu ya. Dari A1 dengan asumsi I sama dengan 1 sampai ke M. Kemudian penjumlahan dari X IJ ini juga harus lebih kecil atau sama dengan dari BJ dengan asumsi nilai J-nya itu dari J ke 1 sampai ke N. Nah, kemudian ketentuannya XIJ ini harus ya, bisa dikatakan harus lebih besar atau sama dengan dari 0. Nah, itu berarti nggak boleh negatif ya nilainya. Nah, ini untuk semua I dan J, yaitu rumus dari metode transportasi. Nah, sini suatu model transportasi dikatakan seimbang ya, jika total supply atau sumber sama dengan total demand atau tujuan. Jadi dengan kata lain, dari penjumlahan A ini, AI ini ya, sama dengan penjumlahan dari BJ, yaitu untuk mode transportasi. Jadi yang akan didistribusikan dari sumber
itu sama dengan permintaan ya. Itu adalah dari tujuan dari penggunaan rumus untuk metode transportasi ini. Oke, berikutnya kita lihat. Ini dalam penyelesaian masalahnya, ini kita lihat dulu seperti apa kita memanfaatkan atau penggunaan tabel ya untuk menyelesaikan dari permasalahan dengan metode transportasi ini. Nah, ini kita lihat dulu seperti apa tabel awal permasalahannya. Nah, ini kita buat berbentuk seperti matriks ya, tabel bentuk matriks seperti ini berdasarkan sumber ya, sumbernya dari 1 sampai ke M ya. Tergantung dari berapa sumber yang tersedia. Kemudian permintaan ya, permintaan dari B1, B2 dan seterusnya sampai ke B ke N. Kemudian penawaran sini ya, nilai untuk A1, A2 sampai A ke M. Nah, ini kita buat tabel seperti ini. Nah, penerapannya seperti apa nanti kita lihat dari contoh kasus ya, mungkin ya. Ini untuk pengenalan terhadap bentuk atau yang akan kita buat tabel awal yang berbentuk matriks ini untuk menentukan permasalahan dari ya suatu bidang tadi ya, misalkan pengiriman ya di dalam penerapan riset operasi dengan metode transportasi ini. Ini nanti kita akan buat atau kita lihat contoh penerapan seperti apa. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Sebelum masuk ke contoh kasus ya, kita lihat ini. Nah, ya dalam menjalankan metode transportasi ini, nah langkah-langkah pemecahannya seperti apa ya? Seperti apa kita lihat. Yang pertama, kita lakukan perumusan masalah. Nah, di perumusan masalah ini kita tentukan solusi visible ya, solusi yang mungkin dari basis awal atau dasar awalnya. Nah, jadi nanti setelah itu kita tentukan peubahnya, variabel ya yang masuk dari variabel non basis. Bila semua peubah sudah memenuhi kondisi optimum, berarti kita hentikan atau kita stop. Nah, jika belum, kita lanjutkan ke langkah ketiga ya. Nah, di sini berikutnya di langkah ketiga ini kita tentukan peubah yang keluar di antara peubah basis yang ada, kemudian dihitung solusi yang baru. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke langkah kedua di sini ya. Nah, jika belum memenuhi kondisi optimum, berarti kita lanjut lagi ke langkah ketiga. Kemudian seterusnya sampai kita menemukan semua peubah sudah memenuhi kondisi optimum. Nah, itu langkah-langkah pemecahannya. Nah, kalau bisa diilustrasikan, mungkin bisa kita lihat berdasarkan ilustrasi berikut ini ya. Nah, di sini pertama langkahnya kita lakukan perumusan masalah ya tadi ya. Kita tadi tentukan solusi yang mungkin, yang visible tadi ya. Nah, setelah itu kita tentukan alokasi pengiriman. Nah, alokasi pengiriman sini sudah kita tentukan. Setelah itu kita tes apakah alokasi pengiriman tersebut sudah optimal ya. Tadi kita katakan. Kalau belum, kita lakukan relokasi sini. Relokasi, setelah itu kembali lagi, kita tes lagi, apakah sudah optimal. Jika belum, kita kembali lagi ke realokasi sampai menemukan tadi semua perubahannya sudah memenuhi kondisi optimum sini ya. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan suatu hasil yang bisa untuk menentukan suatu keputusan ya terhadap pendistribusian atau pengiriman tadi. Itu langkah-langkahnya ya jika kita melakukan metode transportasi di sini. Oke, kita lanjut. Berikutnya di sini adalah dalam pemecahan masalah terhadap metode transportasi ini. Langkah pertama kita lakukan pemecahan awal. Nah, ini pemecahan awal biasanya kita gunakan dengan metode sudut barat laut atau dikenal dengan northwest corner metode ya, northwest corner atau metode sudut barat laut ya. Ini kita lakukan. Nah, di sini kita buat untuk tabel tadi ya atau matrik-matrik seperti ini kita buat
untuk menentukan dari suatu sumber tadi ya, berdasarkan penawaran atau permintaan ya, tergantung dari kasusnya nanti. Nah, kemudian yang kita lakukan dari permasalahan yang kita tentukan tadi, kita masukkan angka-angka atau nilai-nilai yang ada di matriks di setiap kotak-kotak sini ya, berdasarkan sumber permintaan atau penawaran. Misalkan di sini, yang pertama kita perhatikan di peubah di ujung kiri atas sini ya, variabel yang ada di kotak paling kiri atas ya, makanya disebutnya northwest atau sudut barat laut ya. Ini bagian sudut barat laut ya. Kita mulai dari sini. Nah, di sini X11 ini ya, X11 ini ya. Ini XIJ tadi ya, I ke 1 dan J ke 1 ya. Nah, di sini adalah nilai minimum dari A1 sini, A1 dan B1. Ada penawaran dan permintaan sini. Nah, kemudian berikutnya ini nanti ada nilainya ya, permintaan, penawaran berapa, sumbernya juga. Nah, nanti artinya jika B1 ya, jika nilai B1 di sini lebih kecil dari nilai A1, maka X11 ini kita isi dengan nilai di nilai B1. Jadi kalau nilai B1-nya misalkan 20 ya, di sini 25, berarti X11 kita isi dengan 20 di sini. Namun jika B1 lebih besar dari A1 sini, maka X11 ini kita isi dengan A1 ya. Oke, berikutnya berarti di sini terisi X11 ini, misalkan tadi ya, misalkan kondisinya B1-nya itu lebih kecil dari A1, berarti X11 kita isi dengan B11 ya, B1 di sini ya, isian dari nilai sini. Dan giliran berikutnya adalah X12 sini. Nah, X12 ini nilai minimal dari A1 dikurangi B1 ya, kemudian koma B2-nya, B2 sini. Nah, itu X12-nya. Tetapi itu kalau kondisinya nilai di X1-nya adalah B1 ya, B1. Berarti jika B1-nya lebih kecil. Nah, sekarang bagaimana jika tadi kondisi yang kedua, jika A1-nya lebih kecil dari B1 ya, sini ya. Berarti di X11 itu terisi di A1, nilai A1. Nah, maka yang mendapat giliran berikutnya bukan X12, tapi kita berikutnya adalah X21, maaf. Nah, itu adalah yang kita lakukan, kita kerjakan. Nah, X21 ini adalah nilai dari B1 dikurang A1, A2 sini. Nah, jadi kita lihat pertama kita lakukan di sini. Nah, kemudian setelah kita tentukan X11-nya, berarti kita antara ke sini ya atau ke sini gitu ya. Nah, kita lihat dari X11-nya nih tadi nih. Jika X11-nya adalah nilai B1-nya lebih kecil ya, nilai B1-nya lebih kecil, berarti nilainya A1 ya, berarti A1 berarti berikutnya adalah sini. Namun jika nilai X1-nya ini adalah B1, berarti yang kedua berikutnya ini setelah X11 adalah X12. Nah, begitu seterusnya ya, sampai keseluruhan ya, sampai keseluruhan dari matriks tersebut terisi nilai-nilai yang diterapkan ya dalam memecahkan permasalahan di metode transportasi ini ya. Kita lakukan pertama dengan metode sudut barat laut. Oke, misalkan ini contohnya. Ini contoh kasus ya, dari ilustrasi masalah transportasi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini sebuah perusahaan dia memiliki 3 buah pabrik ya, 3 buah pabrik yang kita nanti kan jadikan sebagai sumber. Nah, 3 pabrik ini terletak di Makassar ya, di Makassar sini dengan kapasitasnya 100 unit. Kemudian pabrik yang kedua ada di Balikpapan dengan kapasitasnya 75 unit.
Dan pabrik ketiga berada di Belawan dengan kapasitasnya 125 unit. Nah, pihak manajemen di sini dia menemukan masalah untuk mentransfer atau mendistribusikan ke tiga gudang ya, 3 gudang sini, ke 3 gudang ya yang dimiliki untuk tujuannya yang berada di Jakarta, Semarang dan Surabaya, di mana gudang Jakarta memiliki permintaan sebanyak 80 unit. Kemudian gudang Semarang memiliki permintaan 100 unit, gudang Surabaya 120 unit. Nah, ini dari 3 sumber yang dikirim ke 3 tujuan ini, kita gunakan metode transportasi untuk meminimumkan permintaan dari ketiga gudang ini ya, yang nanti pengirimannya dari dari pabrik-pabrik yang berada di 3 lokasi tadi. Nah, ini kita bisa tentukan ya masalah tersebut dengan metode transportasi. Yang pertama kita lakukan tadi pemecahannya. Kita lakukan atau kita buat model dan tabel. Nah, tabelnya itu adalah tabel formulasi masalah ya. Nah, ini kita masukkan angkanya akan terlihat seperti ini. Tadi berdasarkan permintaan, kemudian berdasarkan kapasitasnya ya. Nanti kita tentukan di setiap matriks ini, setiap terhadap ketentuan 1, 2 dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu kita tentukan solusi awal dengan northwest corner tadi, NWC. Nah, sini kita buat tabel solusi awalnya dengan NWC, akan didapat seperti ini ya. Nah, kita masukkan angkanya sini. Nah, kalau udah nanti kita akan bisa mendapatkan nilai dari Z-nya nih, nilai dari Z sebagai solusi awal ya dengan metode northwest corner ini. Nah, Z-nya itu akan didapat dari sini nilai 80 dikali 5 ditambah 20 dikali 4 ditambah 75 dikali 3 ditambah 5 kali 9 dan ditambah 120 dikali 8. Nah, ini kalau kita jumlahkan dari perkalian ini ya, ini akan didapat nilai Z-nya itu adalah 1710. Oke, berikutnya kita lihat langkah berikutnya, kita gunakan yang disebut dengan metode biaya terkecil atau disilakan dengan least cost corner. Nah, di sini prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil di sini kalau dengan metode biaya terkecil. Nah, jika ongkos terkecilnya lebih dari 1, nah, pilih secara sembarang gitu ya, ketentuannya seperti itu kalau mau menggunakan metode biaya terkecil. Nah, kemudian silang baris atau kolom yang dipenuhi ya, seperti di sebelumnya NWC tadi ya, sudut barat laut tadi. Jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara bersamaan, berarti hanya satu yang disilang. Setelah itu kita ulangi terus cara tersebut sampai semua baris dan kolom itu tersilang. Nah, kita buat tabelnya nanti bentuknya seperti ini. Akan kita dapatkan ya nilainya. Nah, di sini kita juga bisa dapat nilai dari Z-nya ya, solusi awal dengan least cost corner ini juga akan menghasilkan nilai Z. Nah, ini juga sama, penjumlahan dari 80 kali 1 ditambah 100 kali 4 ditambah 75 kali 2 ditambah 45 kali 8 itu akan menghasilkan nilainya Z-nya adalah 990. Oke, belum selesai ini kita lihat. Berikutnya dengan kita gunakan adalah metode Vogel's approximation ya, atau disebut dengan FAM, disingkat dengan FAM atau metode FAM di sini. Nah, metode FAM ini merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya yang kita kenal dengan SS atau Suggestion System ataupun MODI, Modified Distribution ya. Cuma perbedaannya dia terletak pada kemudahan, kecepatan, ketepatan perhitungan aja nih dengan metode FAM di sini. Nah, metode FAM ini memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sudut barat laut maupun metode least cost corner karena hasilnya akan mendekati optimum. Nah, langkahnya seperti apa nih? Langkah-langkahnya dalam menyelesaikan masalah transportasi dengan menggunakan metode FAM.
Yang pertama kita lakukan formulasi masalah ya. Kemudian kita mencari perbedaan antara dua biaya pada kotak minimum dan urutan minimum berikutnya. Kemudian kita cari perbedaan terbesar sebuah baris atau kolom. Dan setelah itu kita cari titik tolak alokasi berdasarkan biaya paling minimum pada baris atau kolom perbedaan terbesar ataupun maksimum sini. Nah, kelima, alokasi pada baris atau kolom dari titik tolak alokasi yang terpilih dan disesuaikan dengan jumlah batasan baik kapasitas maupun kebutuhan atau demand. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan kembali perbedaan biaya pada langkah kedua ya. Nanti setelah ini kita kembali lagi ke sini, kita cari perbedaan antara dua biaya pada kotak minimum maupun kotak minimum berikutnya ya, seterusnya sampai nanti kita dapatkan semua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama kita masih dengan contoh kasus yang tadi sama ya, yang ada di Belawan, ada di Makassar tadi ya, itu ada gudang-gudangnya. Nah, itu kita cari. Pertama kita formulasikan masalah ya, kita masukkan sini ya, bisa kita lakukan dengan penerapan dengan metode FAM. Namun kita lihat di sini contoh kasusnya, mungkin contoh kasus lainnya ya misalkan. Nah, nanti kita coba dengan menggunakan FAM di sini. Nah, sini contoh kasusnya misalkan perusahaan XYZ yang berkantor pusat di Jakarta memiliki 3 buah pabrik yang terdapat di Makassar ya, nanti disingkat MAK, Balikpapan, BPP, dan Belawan, BEL, dengan kapasitas produksi masing-masing 70 ton, 55 ton, dan 75 ton per bulan ya. Jadi Makassar memiliki kapasitasnya 70 ton per bulan, Balikpapan 55 ton per bulan, kemudian Belawan 75 ton per bulan. Kemudian di samping itu perusahaan tersebut juga memiliki agen ada di 5 kota. Jakarta kebutuhannya atau disingkat JKT gitu ya, dengan kebutuhan 30 ton per bulan. Kemudian Bandung, nanti kita singkat dengan BDG, dengan kebutuhan 20 ton per bulan. Kemudian Semarang, SMK, dia meminta sebanyak 35 ton per bulan. Kemudian Yogyakarta, Yok ya, sebanyak 75 ton per bulan. Dan juga Surabaya, atau kita istilahkan atau kita singkat dengan SBY, membutuhkan sebanyak 40 ton per bulan. Nah, ini bagaimana kita coba dengan menggunakan metode FAM tadi nih, metode Vogel ya, Vogel approximation tadi. Oke, pertama penyelesaiannya yaitu kita formulasikan masalah pertama selalu biasa. Nah, kita formulasikan masalah, kita masukkan langsung berdasarkan penggunaan matriks tadi ya. Nah, matriks ini dari kasus tadi atau permasalahan tadi kita formulasikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita nih dalam melakukan penerapan di metode FAM tadi ya, Vogel approximation tadi. Nah, ini sudah kita masukkan angka-angkanya tadi berdasarkan kebutuhannya, permintaan maupun kapasitasnya dari pabrik tersebut. Oke, setelah kita formulasikan, kita cari perbedaan biaya pada kotak minimum ya. Yang pertama berdasarkan baris ya, sini baris ya, berdasarkan baris. Pertama Makassar kita lihat. Nah, ini perbedaan baris kita lihat pada kotak minimum. Kita lihat sini yang minimum, yang paling minimum terendah, 2 terendah ya kita ambil, yaitu 20 dan 10. Nah, ini perbedaan barisnya bisa kita lihat di Makassar ini ya. Tadi 2 terkecilnya 20 dan 10 bisa kita kurangi dari 20 dikurangin 10 sama dengan 10. Begitu juga berikutnya Balikpapan nih, yang terkecil mana? 15 dan 20. Berarti nanti di Balikpapan 20 dikurang 15 itu sama dengan 5. Begitu juga Belawan itu berdasarkan baris ya, terkecilnya itu 15 dan 20. Berarti Belawan 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Itu baru perbedaan baris.
kemudian kita lihat perbedaan kolom ya, berdasarkan kolom sini Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja dan seterusnya. Nah, ini kita lihat juga ya, yang terkecilnya mana? Yang terkecilnya di Jakarta terkecil 25 dan 15, berarti 25 dikurang 15 sama dengan 10. Kemudian kalau Bandung berarti 20 dan 25, berarti dalam hal ini Bandung 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Begitu juga Semarang, berarti terkecilnya 45 dan 20, yaitu 45 kurang 20 sama dengan 25. Yogyakarta 30 dan 15, itu 30 dikurang 15 sama dengan 15. Kemudian Surabaya, ya terkecilnya 20 dan 10, berarti 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Nah, itu kita baru menentukan perbedaan biaya pada kotak minimum berdasarkan baris maupun kolom. Nah, langkah berikutnya yaitu adalah kita mencari perbedaan terbesar baris ataupun kolom. Nah, di sini kita lihat tadi yang kita udah cari ya, berdasarkan baris atau kolom perbedaan terbesarnya tadi. Itu kita mencari angka perbedaan terbesar pada kolom dan baris. Nah, kalau tadi angka terbesar atau maksimumnya ada pada kolom Semarang ya, sebesar 25 gitu. Kemudian lingkari perbedaan tersebut ya, sini ya, tadi saya kembali lagi. Nah, di sini tadi ini adalah Semarang kitanya terbesar yang 25. Ini berarti kita ambil, kita tentukan berarti Semarang ya. Kita lingkari dulu atau kita perlu diingat dulu. Oke, berikutnya kita mencari titik tolak alokasi. Nah, di sini mencari titik tolak alokasi berdasarkan biaya paling minimum pada baris ataupun kolom perbedaan terbesar atau maksimum. Nanti kita lihat ya berdasarkan tabel. Kemudian setelah itu kita lakukan relokasi ya. Berarti kalau belum optimum kita lakukan relokasi juga di sini. Nah, sini alokasi pada baris atau kolom ya dari titik tolak alokasi yang terpilih dan disesuaikan dengan jumlah batasan baik kapasitas maupun kebutuhan atau demand untuk melakukan realokasi dengan hanya berdasarkan biaya transportasinya saja. Nah, ini dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Nah, nanti sudah kita tentukan tadi ya perbedaan kolomnya sini ya, perbedaan kolom tadi terbesar dan terkecilnya ya. Berdasarkan kolom perbedaan terbesar dan terkecilnya. Nah, ini kita ambil ya. Nah, ini hasil dari perbedaan tadi ya, 5, 5, 25, 15, 10. Nah, ini tadi kita sudah tentukan ya, yang terbesarnya Semarang tadi ya, 25. Oke, jadi kalau kita lihat di tabel tersebut akan nampak kalau perbedaan terbesar itu adalah di 25 ya, di kolom Semarang tadi. Dan biaya transportasi yang paling minimal adalah juga pada kolom Semarang ya, sebesar 20 ya, Rp20 gitu ya. Ini merupakan pertemuan pada antara kolom Semarang dengan baris BPP ya, kolom Semarang dan baris BPP atau Balikpapan. Nah, sini merupakan biaya transportasi yang paling minimal sini. Oke, itu didapat atau pada kotak BPP Semarang tadi. Kemudian dialokasikan pada kotak tersebut sebanyak 35 ton ya tadi ya, sebanyak 35 ton. Nah, kemudian sehingga kolom Semarang ini udah kita hapus gitu ya, bisa kita hapus atau bisa kita hilangkan. Karena kita sudah mendapat kesimpulan untuk Semarang ini sebesar 35 ton ya, 35 ton, meskipun kapasitas pabrik Balikpapan tadi adalah sebesar 55. Berarti hal ini kapasitas pabrik di BPP atau Balikpapan itu berkisar atau tersisa sebanyak 20. Oke, ini berarti kita lanjutkan. Jadi dan Semarang tadi baris Semarang ya, kolom Semarang kita sudah bisa kita hapus ya, berarti kita hapus. Nah, langkah selanjutnya kita ulangi ke langkah kedua ya, langkah kedua dengan kolom Semarang yang sudah dihilangkan karena alokasi sesuai dengan kebutuhannya ya tadi ya. Nah, ini tadi seperti ini. Jadi karena Semarang sudah kita temukan,
Jadi dia sesuai permintaan adalah 35 tadi ya, kita akan kirim gitu ya melalui Balikpapan tadi ya. Berarti melalui Balikpapan dikirim ke Semarang, sejumlah tadi besarnya adalah 35 ton. Berarti nanti sisa di sini adalah 20. Oke, itu akan kita lanjutkan ya, nanti akan sampai di kolom-kolom Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya itu akan bisa hilang. Berarti kita sudah dapat menyimpulkan besaran dari jumlah yang akan dikirimkan melalui suatu lokasi tadi. Oke, itu akan dengan menggunakan metode FAM ini ya, Vogel Approximation ini, nanti akan didapatkan kemungkinan yang sudah optimum dalam suatu pengiriman berdasarkan tadi pabrik dan gudang tadi ya. Itu juga bisa dilakukan untuk bidang-bidang bisnis lainnya. Oke, itu ada contoh yang bisa disampaikan ya mengenai metode transportation, dari pengertian dan segala macamnya hingga pemberian contoh tadi ya. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan metode transportasi ya, masih pembahasan mengenai program linear ya maksudnya. Oke, itu aja mungkin bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa di like dan subscribe-nya channel saya ini. Jika nanti ada video baru yang mungkin berkaitan dengan pembahasan-pembahasan lainnya, akan dapat notifikasi terlebih dahulu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.